Jadi senam santri itu karena mungkin sering ada lomba, jadi banyak yang mengejar reward juga, karena sekolah saya kan juga kalau misalkan ikut lomba nanti kemudian dapat poin. Nah, poinnya bisa dikumpulkan, nanti untuk batas tertentu bisa ditukar dengan gratis SPP atau biaya SPP 1 bulan sampai 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Baby You Goes to School bersama saya Uswatun Hasanah. Tentunya kali ini kita akan ngobrol atau kita akan berbincang-bincang gitu ya bersama narasumber yang telah hadir di sini. Langsung saja kita kenalan nih dengan narasumbernya. Halo, selamat pagi Mbak Nadia. Halo, selamat pagi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Tadi di sini lancar? Lancar. Macet nggak? Enggak. Daerah sini ya rumahnya? Iya. Oh, alhamdulillah. Terus nih, sebelum kita mulai mengobrol nih Mbak, aku mau tahu dong atau siapa sih Mbak Nadia itu? Coba dong perkenalkan. Nama saya Nadia Fatihah. Panggilan akrabnya Tiha. Saya alumni dari Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, lulusan tahun ini. Oke, berarti tahun 2020. Iya. Panggilannya Mbak Tiha. Oke, tapi saya Mbak Nadia Oh, boleh iya. ya? Oke. Boleh nih. Tapi kan Mbak Nadia tadi bilang dari alumni Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Coba dong aku mau minta nih bukti gitu. Bukti apa aja nih yang menggambarkan atau membuktikan Mbak Nadia ini benar-benar alumni dari situ gitu. Kalau bukti fisiknya saya ada grup bersama teman-teman angkatan saya. Ya. Ini di depan madrasah saya juga kebetulan. Coba bisa di ini ya. Oke, ini mana? Oke, sudah. Ini dari Oke, benar. Terus ini ada nih, coba ada berapa? Oke, berarti ini grup angkatan gitu ya, Mbak? Iya. Oke, berarti benar nih ya, Mbak Nadia benar-benar alumni dari Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Iya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol juga nih, Mbak, coba dong Mbak Nadia ini mungkin alamatnya atau perkenalkan dulu sekolahnya gitu. Sekolah saya itu sebenarnya dekat dengan titik 0 km Jogja. Malioboro. Iya. Iya. Tapi ini banyak dari orang-orang yang mungkin nggak tahu di mana tepatnya sekolah saya, karena memang sekolah saya itu berada di sekitar masyarakat. Jadi memang di dalam kampung, di membaur gang gitu ya. Iya. Oke. Kemudian asrama-asramanya juga memencar. Jadi memang bukan kampus terpadu, masih di sekitaran masyarakat seperti itu. Berarti tapi di sekitar 0 km gitu ya, Mbak? Iya. Oke, terima kasih. Terus nih, aku kepo nih, Mbak. Menurut Mbak Nadia nih, apa sih hebatnya sekolah Mbak Nadia? Mungkin dari segi fasilitas, akademik, mungkin atau non akademik, bebas deh cerita. Dari saya pribadi, hebatnya sekolah saya adalah sekolah saya ini langsung di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah, yang keistimewaan adalah kami sendiri sering bertemu dengan ayahanda dan ibunda kami dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Panggilannya ayahanda dan ibunda. Oke. Dari pimpinan pusat Aisyah, seperti itu. Kemudian mungkin karena teman-teman saya beragam dari 34 provinsi, jadi seperti miniatur Indonesia. Banyak dari teman-teman saya yang dari Kalimantan, Sumatera, jadi saya juga bisa mengenal adat kebiasaan mereka, kemudian cara mereka berbaur dengan teman dan sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk fasilitas yang diberikan, alhamdulillah Madrasah Mu'allimat memberikan fasilitas yang cukup bagi kami, karena sekolah kami berbasis boarding school, jadi kami tidak diperkenankan membawa alat elektronik. Tetapi madrasah kami sendiri menyediakan handphone serta komputer di setiap masing-masing asrama, seperti itu. Jadi kami sendiri pun tidak merasa kekurangan fasilitas, karena masih ada fasilitas dari madrasah berupa komputer dan laptop di asrama, seperti itu. Berarti kalau semuanya kita mau hubungi orang tua nih, itu bisa lapor dulu gitu ya, Mbak? Iya. Oke. Terus kan berarti kan aku kan tadi kan ngobrol dengan yang ya itu kan benar-benar dari harus masuk situ kan dari SMP, itu SMP berarti 6 tahun gitu ya, Mbak? Iya, 6 tahun. Dan di Mu'allimat ini sama kayak gitu sistemnya. Iya, sistemnya sekarang
berarti nggak boleh nih misal aku SMP dari mana gitu terus aku mau SMA di Mu'alimat gitu, nggak boleh. Sekarang udah nggak bisa. Oke, berarti benar-benar dari SMP Iya. ke SMA-nya SMA. selama 6 tahun harus gitu. Iya. Terus umpamanya nih Mbak, kalau misal mau SMP, kan kita SMP-nya dari Mu'alimat, terus kita semisal mau pindah gitu ke SMA lain gitu diperbolehkan nggak Mbak? Kalau dari madrasah saya masih mengizinkan, tetapi nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari siswi tersebut yang ingin keluar dari madrasah Mu'alimat seperti itu. Karena memang perjanjian di awal sudah harus siap untuk sekolah di institusi pendidikan 6 tahun. Oh, berarti sebelum masuk itu kayak udah ada perjanjian, oh Iya. kamu kalau mau masuk ini ya 6 tahun gitu. Tapi kepepetnya harus keluar ya itu tadi. Iya. Oke, jadi gitu. Terus nih, ekstrakurikulernya atau itu gimana Mbak? Ada berapa banyak? Ya, pasti banyak sih. banyak. Coba sih mayoritas yang diikuti gitu aja deh. Mayoritas yang diikuti mungkin seperti seni tari, kemudian ada PNR, Iya. KIR, robotik, pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, basket, badminton, volley, Banyak sekali ya. Iya. Terus yang mayoritas nih diikutin gitu. Kan pasti kan Mbak Nadia sering dong lihat teman-temannya ikut ekstrakurikuler apa gitu yang paling gitu diminati gitu. Apa sih Mbak? Yang paling diminati senam. Oh, itu ada ekstrakurikuler senam. Ada. Itu senam apa? Senam santri. Oh, berarti ada. Biasanya diajarin senam kayak gitu. Iya. Jadi senam santri itu karena mungkin sering ada lomba, jadi banyak yang mengejar reward juga karena sekolah saya kan juga kalau misalkan ikut lomba nanti kemudian dapat poin. Nah, poinnya bisa dikumpulkan nanti untuk batas tertentu bisa ditukar dengan gratis SPP atau biaya SPP gitu. 1 bulan sampai Ketentuannya 3 bulan. dapat poin berapa atau? Iya, dapat poin berapa nanti ada reward tersendiri. Kemudian digratiskan SPP selama 1 bulan Kayak sampai 3 bulan. ditukarkan gitu Iya, ya Mbak? ditukarkan. Oh gitu. Terus itu kan mayoritas kalau senam itu, berarti lombanya itu mungkin periodenya itu sebulan sekali atau tiap nunggu ada? Tiap minggu ada. Berarti nggak pasti gitu ya Iya. Mbak? Oh gitu. Terus nih mau tanya terus ada kayak bela diri gitu nggak sih Mbak? Iya, ada. Ada. Soalnya kan aku ngobrol tadi yang malam itu ada juga. Ada juga. Berarti ceweknya itu juga belajar bela Iya. diri banyak. Iya. Untuk Tapak Suci sendiri juga ada organisasinya di madrasah kami, sehingga dari teman-teman sendiri biasanya dari kelas 5 dan kelas 4 membentuk organisasi pimpinan cabang Tapak Suci Muhammadiyah yang kemudian nanti mereka membantu guru ekstrakurikuler untuk mengajar bagi siswi kelas 1, kelas 2 MTS seperti itu. Terus menurut Mbak Nadia nih, hal unik apa sih? Coba dong ceritain hal unik gitu. Menurut Hal Mbak Nadia unik unik tapi hebat gitu. Mungkin karena temennya cewek semua ya Mbak. Oh iya sih. Iya, ini bisa loh pengalamannya gimana nih cewek semua? Karena cewek semua mungkin jadi merasa kadang bosen gitu ya Mbak. Maksudnya di asrama Iya. cewek, Iya, kemudian benar. madrasah Ah. cewek kayak gitu. Jadi mungkin sering dari kami karena libur di hari Jumat. Jadi kami Kamis itu sering jalan-jalan karena untuk yang kami dekat dengan 0 km. Oh iya Kalau benar. Malioboro, Oh iya jadi benar. biasanya kami jalan-jalan ke sana. gitu. Tiap bosen atau mungkin Tergantung juga Mbak karena banyak juga yang ikut organisasi, jadi mungkin membagi waktunya yang Oke, nah terus organisasinya aku kepo nih. Organisasi apa aja sih yang misalkan mungkin ada OSIS, terus ada apa? Nah, di Madrasah Mu'alimat sendiri itu organisasinya tuh apa aja sih? Gitu. di organisasi di madrasah itu ada 6. Yang pertama ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM, kemudian ada Hizbul Waton, ada Tapak Suci, ada Palang Merah, ada KIR, dan ada Lembaga Pers Pelita Mu'alimat. Yang banyak diikuti yang itu ikatan itu loh. Ikatan, iya, itu IPM. kayaknya banyak banget ya, Mbak? Iya, paling banyak anggotanya karena berjumlah sekitar 40. Oh. Iya. Soalnya aku sering denger nih teman-temanku kok ikatan itu. Oh, berarti itu yang mungkin paling diminati juga ya, Mbak, termasuknya. Terus dari segi fasilitas nih, coba dong Mbak Nadia ceritain dong fasilitas di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta tuh gimana sih? Atau enaknya gini loh, atau gimana gitu? Untuk fasilitas alhamdulillah sudah cukup memenuhi karena
masih bisa apa ya Mbak? Masih bisa kami rasakan, jadi nggak jelek-jelek banget juga, tapi fasilitasnya mungkin lengkap karena juga ruang kelas memadai, kan per kelas itu beda-beda jumlah siswinya, jadi mungkin disesuaikan juga dengan jumlah siswinya, maka jumlah lebarnya besarnya kelas juga disesuaikan seperti itu. Kemudian fasilitas madrasah untuk musola, kamar mandi, perpustakaan saya rasa cukup memadai bagi kami yang berjumlah 1.000. Jadi masih memadai. Itu kan biasanya kan di dekat permukiman gitu ya, berarti kan itu kan kita harus benar-benar kayak berbaur gitu loh. Itu ada cerita nggak sih mungkin? Banyak sih Mbak, karena dari madrasah sendiri pun kami ada program, jadi mengajar TPA di TPA masyarakat, masjid masyarakat yang ada di sekitar, jadi memang ada jadwal. Kemudian nanti ada Mubalik Hijrah. Mubalik Hijrah itu jadi kami siswi kelas 3, 4, dan 5 diterjunkan langsung di masyarakat selama 20 hari Ramadan, dan di sana kami melakukan tugas seperti mengajar TPA, kemudian kultum. Itu madrasah kami sudah mengirimkan di daerah istimewa Yogyakarta, alhamdulillah sudah semuanya sudah dikirim ke pelosok-pelosok seperti itu. Kemudian Indonesia juga sudah, terakhir kemarin ada di Sulawesi. Kemudian untuk yang internasional kami sudah madrasah sudah mengirimkan di Malaysia serta Taiwan. Nah, untuk yang mengirimkan misal di internasional nih, di Taiwan dan di Malaysia, itu ada ketentuannya nggak sih yang harus ikut? Misal santrinya itu harus gimana atau dari apa dilihat pengirimannya gitu loh, kok beda-beda gitu? Kalau itu yang pertama tergantung minat. Iya, jadi kita bisa memilih mau ikut yang di DIY atau nasional atau internasional seperti itu. Kemudian untuk yang nasional dan internasional nanti ada tesnya sendiri lagi. Jadi nanti memang ada tesnya sendiri dari madrasah. Nggak langsung gitu ya? Nggak langsung. Iya. Jadi nanti ada, karena kesanggupan membayar juga ditanyakan. Kemudian juga ada tes membaca Al-Quran, ada tes bahasa Inggris lancar atau tidak seperti itu. Jadi memang ada step-stepnya. Berarti harus benar-benar ngomong Inggrisnya lancar. Berarti harus memenuhi persyaratan gitu. Terus itu biayanya gimana Mbak? Yang kan pasti beda ya, ke Malaysia, yang ke sekitar Jogja gitu didiskusikan sama yang mau berangkat itu. Iya. Tapi kan dari madrasah sudah ada ketentuan, jadi kayak untuk yang nasional biayanya segini. Gitu. Berarti udah didiskusikan gitulah ya Mbak. Keren sekali nih. Berapa banyak sih Mbak biasanya yang terjun di internasional itu di Malaysia gitu, berapa banyak? Yang di Malaysia sekitar 50 ada mungkin. Banyak loh itu, hitungannya banyak Sebar ke pelosok-pelosok Malaysia. Juga. Wow, itu banyak loh. Terus yang itu kan tadi kan kita itu membaur ke ngajar TPA gitu seluruh santri atau hanya yang ikut organisasi? Seluruh santri yang mendaftar, karena kan itu merupakan program wajib bagi kami yang kelas 5, tetapi untuk yang kelas 3 dan kelas 4 yang minat dan ingin mendaftarkan diri bisa mengikuti Mubalik program itu. Namanya Mubalik Hijrah. Oke, wah keren sekali. Terus ini kan menarik sekali ya, dari kita kan sebenarnya kita masuk itu 6 SD, keluar 6 SD langsung masuk ke ini pesantren ya. Nah, itu kan pasti kan ada perubahan gitu dong, maksudnya yang mungkin ada yang anak mama kan banyak hal gitu. Gimana sih Mbak, ceritain dong pengalaman itu, mungkin teman-temannya atau dengan adaptasi itu sendiri gimana sih? Alhamdulillah sebelum saya masuk Mu'alimat itu kan saya dari SD saya itu yang masuk di Mu'alimat ada sekitar 4 orang. Jadi saya dan saya sendiri pun sudah tahu Mu'alimat itu dari sebelum saya masuk. Dan saya juga sempat tinggal di lingkungan asrama untuk beberapa saat sebelum saya di Mu'alimat. Jadi saya tidak terlalu kaget dengan situasi seperti itu. Tapi untuk beberapa teman saya mungkin ada yang waktu awal-awal, karena mungkin juga masih kelas 1 SMP masuk langsung nangis kayak gitu. Kemudian masih sering bilang kangen mama, kangen ayah dan seperti itu. Tapi nanti
sudah terasa pertemanan serta kekeluargaan yang kami rasakan. Iya. Berarti waktu benar-benar temannya Mbak Nadia ini kangen mama gitu, benar-benar Mbak Nadia itu menyaksikan gitu ya Iya. betapa proses adaptasinya itu cukup panjang. Iya. Tapi akhirnya malah Iya. nyaman gitu Iya, ya Mbak. iya. Oke. Terus nih aku mau kepo nih Mbak, kan Mbak Nadia itu kan waktu kan kita pembelajaran. Nah, pas kan kalau pesantren gitu kan, kalau di selain belajar itu kegiatannya apa aja sih gitu? Kalau di asramanya sendiri, asramanya Mbak ya? Iya benar itu maksudnya. Di Iya, asramanya maksudnya. karena kami kan ada batas masuknya, jadi sebelum maghrib kami sudah wajib masuk asrama semua. Kemudian persiapan diri untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah biasanya kami ada pelajaran asrama atau KBM asrama. Itu nanti ada tahfidz, ada conversation, ada mufrodat, ada muhadharah dan sebagainya, yang itu memang sudah dijadwalkan setiap malamnya dari setelah maghrib hingga sebelum isya. Kemudian nanti setelah sholat isya nanti kami diberi kebebasan waktu. Kemudian nanti ada jam belajar dari masing-masing asrama. Nah, berarti padat gitu ya Mbak? Iya. Terus waktunya untuk main itu kapan Mbak? Kan Mbak Nadia tadi bilang mungkin ke Malioboro gitu, kapan nih ngambil waktunya itu gitu? Untuk itu biasanya kami sempatkan pulang sekolah, karena kan pulang sekolah kan iya. maksimal itu jam 4:15 itu sudah pulang. Nah, biasanya nanti sebelum masuk asrama kami kadang jalan-jalan dulu, kemudian gitu. bermain ke asrama teman yang lain seperti itu. Jadi masih ada waktu untuk bermain, cuman memang terbatas. Iya. Terus liburannya sendiri, misal kita kan misalkan bukan asli dari sini kan, pasti kan ada liburan pulang, itu kapan ngambilnya? Kalau liburan sendiri pulang itu sebulan sekali, minggu kedua. Bisa. Iya. Jadi kita diperbolehkan pulang atau menginap di rumah itu dari hari Kamis sore sampai Jumat sore. Jadi cuma Satu hari Iya. semalam. Terus Iya. yang agak panjang itu misal kalau di ini kan mungkin habis UAS gitu, berapa libur berapa bulan. Nah, Liburnya- kalau di ini Madrasah Mu'allimat sendiri gimana? Liburnya untuk waktu semester biasanya seminggu. Jadi cuma jarak sebentar. Iya. Satu minggu. Iya. Terus kan pasti kan banyak ya, mungkin yang dari mana, dari luar Iya. sini itu gimana? Tetap pulang seminggu itu? Biasanya pulang ke rumah saudara, karena teman-teman saya juga banyak yang punya saudara mungkin di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, jadi masih bisa terjangkau seperti itu. Jadi biasanya pulang ke rumah saudara atau menginap di rumah teman juga ada. Oke, berarti itu benar-benar banyak yang dari luar ya Mbak? Iya. Kan misalnya kan aku sendiri sih menemukan maksudnya beragam murid itu kan waktu kuliah, sementara ini kan udah dari SMP, SMA gitu, Iya. udah benar-benar beragam. Iya, udah teman-temannya dari macam-macam. Terus karakter sendiri gimana? Kan antar temen itu beda, terus daerahnya juga beda gitu, gimana Mbak? Untuk menanggapi itu sih, karena saya sendiri juga orangnya diem ya Mbak, jadi Dia begitu. jadi saya mungkin karena teman-teman saya kan juga ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Iya, itu iya, kan yang iya. mungkin logatnya sedikit lebih Iya, keras. iya, Terus saya benar. biasanya kayak awalnya memang kaget, cuman lama-lama saya juga tahu karena memang Memahami gitu ya, memahami, karena memang dari sananya mungkin memang suaranya sudah tinggi, jadi saya lama-lama terbiasa. Begitu juga dengan temannya Teman-temannya Mbak ya, Nadia. iya. Seru sekali nih. Aku mau kepo nih Mbak, kan waktu dalam proses pembelajaran atau apa gitu kan pasti kan sharing-sharing dong sama teman, impiannya apa maupun hal-hal yang ingin dicapai setelah lulus apa. Nah, aku keponya kemana sih teman-teman Mbak Nadia saat ini? Kalau untuk teman-teman saya sekarang, alhamdulillah banyak dari mereka yang sudah kembali ke kampung halaman karena mungkin kondisi ini ya. Jadi sebelum di lockdown, Iya. Iya. sekolah saya melakukan Iya. sisi-sisinya. Jadi memang wajib pulang ke rumah, jadi pulang ke kampung halaman. Jadi sekarang mungkin pasti mereka ada di rumah masing-masing, dan saya juga yakin karena teman-teman saya masih menunggu pengumuman SBMPTN. Oh iya. Kemudian ada juga beberapa teman-teman saya yang sudah diterima di universitas. Ada juga yang Mbak Nadia ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian ada juga yang pondok lagi, jadi kembali ke pondok untuk maksudnya pondok lain untuk melanjutkan, ada yang sekolah tahfidz, kemudian yang sekolah bahasa Arab. Jadi beragam, memang teman-teman saya beragam. Oke. Terus mayoritas nih, pasti kan di lingkungannya Mbak Nadia aja ya yang tahu gitu, mereka itu terjun ke bidang apa sih? Misal banyak yang ke kesehatan, pendidikan atau apa gitu.
Kalau rata-rata dari teman-teman saya mungkin pendidikan Atau kesehatan atau apa? Ekonomi atau apa? kalau dari teman-teman yang saya tahu, Iya, yang lingkungan Mbak Nadia aja. ya lingkungan saya teman-teman kesehatan sih mbak. Oh, kesehatan Iya. termasuk Mbak Nadia. Iya. Tapi ada nggak sih yang maksudnya yang memilih untuk melanjutkan bekerja ataupun bisa saja kan nikah gitu, ada nggak? Kalau sejauh ini untuk menikah dan bekerja saya belum ada kabar sih dari teman saya, tapi memang untuk sekarang teman-teman saya lagi fokus untuk mencari kuliah rata-rata. Berarti di lingkungan Mbak Nadia sendiri itu bisa diambil kesimpulan bahwa mereka melanjutkan studi ke perguruan tinggi Iya. gitu ya. Terus hal-hal apa sih yang ingin dicapai dari teman-teman Mbak Nadia sendiri? Pencapaian gitu kan, pasti kan kita pernah dong ngobrol kayak gitu. Untuk pencapaian Mungkin Mbak Nadia pengen jadi dokter nantinya, ya seperti itu. Terus apa impian yang tersendiri, besok akan membangun apa atau apa gitu. Untuk teman-teman Mbak Nadia sendiri tuh gimana? jadi kan cerita teman dekat saya. Sekitar jadi, aja. teman saya itu kan ada juga yang ngambil farmasi UAD. Oh, Nah, iya. kebetulan saya juga udah di UAD. Oh, iya. Kemudian kami ini lumayan dekat. Jadi mungkin impian saya sama dia bersama adalah ketika nanti saya sudah menjadi lulusan Iya. sarjana Iya. jadi dokter, kemudian teman saya sudah jadi bisa farmasi, mungkin kami bisa mendirikan seperti rumah praktek sendiri gitu sih. Ya soalnya benar-benar kan banyak juga yang terjun di dunia kesehatan. Nanti juga bisa bekerja sama lagi di teman-teman yang lain kan. Iya. Banyak juga kan Mbak. Wow, luar biasa sekali. Tapi sekarang kita udah nggak kerasa banget ya Mbak ya. Kita ngobrol dan nggak kerasa waktunya gitu. Terima kasih banget buat Mbak Nadia yang udah beri kami pencerahan gitu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum kita tutup nih, aku mau denger dong atau mau tahu nih quotes atau kata-kata mutiara buat semuanya gitu yang melihat podcast ini. Mungkin dari saya sendiri adalah if we do our part, God will do His part. Jadi intinya ketika kita sudah berusaha, maka hasil akhir itu Allah yang menentukan. Yang penting kita berusaha, nantinya Allah yang menentukan gitu ya. Oke. Dan jangan juga menyerah gitu ya Mbak ya. Wow, terima kasih Mbak Nadia. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih juga telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Nadia yang tentunya informasinya sangat bermanfaat dan juga menginspirasi. Sekian podcast kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.